Bismillahirrahmanirrahim. Di awal kitab ini ada sama'at, artinya kitab ini sampai kepada kita melalui para ulama dengan sanad mereka sampai kepada penulis, karena min adatihim, kebiasaan orang-orang dahulu baca kitab itu dari syekh baca dari syekh, dan biasanya sampai tamat kemudian diberikan ijazah atau sanad sampai kepada penulis. Dan mungkin ini kita tidak bacakan sanadnya. Siapa yang ingin mengetahui silahkan kembali ke kitab asli. Qala rahimahullah ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Ini dari sanad hadis, sanad kitab. Akhbarana al-Jamal Abdurrahman bin Ahmad bin Umar ibn Shakkar binassihi. Jadi sampaikan dari jalan Al-Jamal Abdurrahman bin Ahmad bin Umar ibn Shakkar yang nasnya dari Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Amma alhamdulillahi rabbil alamin, selalu memulai dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, karena ini adalah sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan setiap amalan tidak dimulai dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, atau sesuatu yang besar tidak dipuji Allah padanya, maka terputus keberkahannya dan mungkin saja tidak lengkap pahalanya. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik untuk orang-orang bertakwa. Jadi kemenangan akhirnya untuk orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu secara ringkas adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Perintah di sini termasuk meyakini yang Allah turunkan atau yang Allah beritakan, karena kita wajib beriman kepada apa yang Allah sampaikan, apa yang Allah turunkan dan Nabi SAW sampaikan. Itu adalah kewajiban kita meyakini. Tidak boleh kita meyakini sesuatu di luar yang Allah turunkan atau yang Nabi SAW ajarkan. Karena itu tadi sudah kita pelajari pada pertemuan sebelum ini, untuk hal-hal yang bersifat gaib atau secara umum mengenali sesuatu itu dengan benar dan keluar dari 3 cara. Salah satu dari 3 cara: melihat langsung, atau melihat yang mirip atau serupa dengannya, atau melalui berita yang benar. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu, atau Allah adalah yang tidak bisa dilihat langsung dan tidak ada pula yang sama dengannya. Maka diperlukanlah berita yang hak, khabar shadiq, berita yang benar yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah turunkan Al-Qur'anul Karim yang beliau sifat la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Dan Al-Qur'an itu diturunkan bilisanin Arabiyyin mubin, bahasa Arab yang menjelaskan. Nah, ditambah lagi dengan keterangan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disifati dengan afsahil Arab, orang Arab yang paling fasih. Kapan seseorang disebut fasih? Karena fasaha maknanya adalah, makna al-fasah itu makna al-wudu, jelas. Orang semakin jelas bahasanya, maka disebut semakin fasih dalam berbahasa. Jadi Nabi Al-Quran disebut dengan lisan Arabi mubin, bahasa Arab yang menjelaskan. Kemudian ditambah lagi oleh Nabi yang fasih dalam menjelaskan.
Dan Nabi alaihissalatu wassalam salah satu sifatnya yang utama adalah at-tablighu, menyampaikan dengan seterang-terangnya. Dan mustahil Nabi bersifat lawan dari tabligh itu, yaitu al-kitman, menyembunyikan. Jadi sudahlah Al-Quran dengan bahasa yang jelas menjelaskan, datang Nabi dengan bahasa Arab yang juga bertugas menjadi mubayyin, mufassir. Oleh sebab itu, berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau nak tahu makna aslinya, ya kembali kepada makna asal bahasa Arab itu sendiri. Kalau tak jelas juga, tanyakan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum jelas lagi, tanya kepada para sahabat yang berguru langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mustahil baik secara akal maupun secara fakta bahwa sahabat tidak paham makna-makna berita yang Allah turunkan tentang dirinya dan berita-berita yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala. Pasti bahasanya jelas. Nah, kalau ada yang mengklaim bahwa sahabat itu berkeyakinan serahkan saja maknanya sama Allah, kita tidak paham, ini adalah dan tanda tidak paham. Ini adalah tanda tidak paham tentang akidah as-salafu as-salih. Kaum muslimin dan muslimat, karena mustahil orang tak paham lalu diberikan apresiasi, diberikan rekomendasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwa mereka adalah imannya jadi contoh bagi siapa yang dapat hidayah. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Bila mereka beriman kepada Allah seperti kalian beriman, hai para sahabat, mereka benar-benar dapat hidayah. Lalu ternyata mereka tidak paham akidah yang merupakan sesuatu yang paling penting dari segala yang penting dalam agama ini. Ya, lebih penting akidah daripada ibadah. Ya tak? Kan lebih penting akidah daripada ibadah. Karena akidah itu dasar dari seluruh amal kita, baik ibadah, muamalah maupun akhlak dan adab. Nah, itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim.